Shima. Di hari Selasa ini kalian sudah masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini ada 3 hal poin penting yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk usaha menurut pengelolaan dan kepemilikan usaha. Dan yang terakhir tentang kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah PT, CV, BUMN, koperasi, dan firma. Nah, kira-kira dari 5 yang Ibu sebutkan tadi itu termasuk perorangan atau kelompok? Nah, daripada kalian penasaran, simak video ini untuk memperdalam pengetahuan kalian. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 pada hari Selasa ini. Ada 3 hal poin penting yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kedua, bentuk-bentuk usaha menurut pengelolaan dan kepemilikan usaha. Ketiga, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke poin 1, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan secara seimbang. Hak sendiri adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan menurut aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya untuk hak sebagai warga masyarakat artinya hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Untuk contoh dari bentuk hak warga masyarakat, yang pertama ada mendapat perlindungan hukum, 2. mendapat pekerjaan dan hidup yang layak, ketiga menikmati lingkungan yang bersih, 4. hidup tenang dan damai, 5. bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, keenam berpendapat dan berorganisasi, ketujuh mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk bentuk-bentuk kewajiban warga masyarakat, yang pertama ada mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW seperti kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah dengan warga setempat. Selanjutnya yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kalian. 5. Membantu tetangga yang mengalami musibah. Keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk usaha menurut pengelolaan dan kepemilikan usaha. Di sini dibagi menjadi 2 ya anak-anak, usaha yang dikelola sendiri atau perorangan dan usaha yang dikelola secara kelompok. Ibu akan bahas terlebih dahulu yang perorangan. Nah, ciri-ciri dari perusahaan perorangan ini, yang pertama dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, pengelolaan terbatas atau sederhana. 3. Modal tidak terlalu besar. 4. Kelangsungan hidup usaha tergantung pada pemilik usaha. Nah, di usaha yang dikelola sendiri atau perorangan ini pasti memiliki plus minus atau kelebihan kekurangan.
Untuk kelebihannya, yang pertama, dapat dengan mudah dimulai. Kedua, merupakan organisasi sederhana sehingga biaya organisasinya pun rendah. Yang ketiga, pemilik mempunyai kebebasan dalam mengolah perusahaan. Terakhir, yang keempat, pemilik berhak atas seluruh laba perusahaan. Untuk kekurangannya, yaitu besar perusahaan terbatas karena daya kemampuan pemilik perusahaan itu terbatas. Yang kedua, keterbatasan tenaga kerja. Tiga, kemampuan manajemen terbatas. Empat, kelangsungan hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin karena hanya tergantung pada si pemilik. Terakhir, kebutuhan modal yang dapat dipenuhi pemilik perusahaan relatif kecil. Contoh-contoh dari usaha yang dikelola perorangan yaitu contohnya ini, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, industri kerajinan, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Selanjutnya, Ibu bahas yang usaha dikelola secara kelompok. Ini kalian pasti tidak asing dengan istilah firma, CV, PT ya kan? Ini ada penjelasan atau perbedaan dari setiap istilah tersebut. Yang pertama, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Nah, setiap anggota firma mempunyai hak dan untuk bertindak atas nama firma tersebut. Resiko tindakan anggota firma ditanggung secara bersamaan. Selanjutnya ada CV atau perseroan komanditer. Nah, CV ini adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Seseorang di antaranya sebagai sekutu aktif, sedangkan yang lainnya disebut sekutu pasif. Nah, untuk sekutu aktif ini tugasnya bertanggung jawab penuh atas kelancaran usaha, sedangkan yang sekutu pasif atau sekutu diam itu dia mempercayakan jalannya usaha kepada sekutu aktif. Selanjutnya ada PT atau perseroan terbatas. PT ini adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan penanaman modal dalam perusahaan. Dan setiap saham ini memiliki nilai nominal. Nah, nilai nominalnya ini adalah nilai yang tercantum di dalam saham. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan dividen. Nah, dividen ini adalah laba perusahaan yang dibagi kepada para pemegang saham. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara adalah usaha yang modalnya berasal dari negara yang tujuannya untuk membangun ekonomi nasional. Contohnya seperti PT KAI, PT Garuda Indonesia, PT PLN, Bank BRI, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Bentuk koperasi di Indonesia ini ada 5. Yang pertama ada konsumsi, 2 simpan pinjam, 3 produksi, 4 koperasi jasa, dan yang terakhir koperasi serba usaha. Next ada BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik swasta. Nah, BUMS ini mengelola sumber daya yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya perusahaan kendaraan Toyota atau Astrea. Selanjutnya ada PT Indofood dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Ini hampir sama dengan BUMN yang dimiliki oleh negara, tapi perusahaan daerah ini perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena semua modalnya itu berasal dari daerah.
Yang terakhir ada yayasan. Yayasan merupakan badan usaha nirlaba atau tidak bertujuan mendapat keuntungan. Selanjutnya kita beranjak ke poin ketiga, yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 3, produksi, distribusi, dan konsumen. Apa sih yang membedakan 3 itu? Simak video ini akan Ibu jelaskan. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran. Kegiatan ekonomi ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk produksi sendiri artinya adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Produksi ini tujuannya untuk menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan produksi dapat dilakukan untuk menambah nilai guna barang. Misalnya, ketika perusahaan kue membuat kue. Perusahaan kue tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kue. Nah, kegiatan produksi menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi lalu didistribusikan ke konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya ada distribusi. Distribusi ini adalah usaha menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke berbagai tempat untuk mendapat dikonsumsi oleh konsumen. Dalam hal ini peranan para pedagang itu sangat penting karena sebagai penghubung antar produsen dengan konsumen atau antara produsen dengan produsen lainnya. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini artinya kegiatan memakai atau menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan berupa barang maupun jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dilakukan untuk membelanjakan penghasilan demi memenuhi kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan merupakan bentuk dari kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti ini. Ketika kamu membaca buku, hal ini berarti kamu telah melakukan kegiatan konsumsi. Membaca buku berarti menggunakan buku untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar. Dalam kegiatan ini kamu bertindak sebagai konsumen. Oke, itu saja 3 poin penting yang bisa Ibu berikan di hari Selasa ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar anak-anak kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.